Jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasanya teman-teman, di video ini kita sedikit membahas tentang harga sarang burung walet ya, dan juga tips mengakali atau mensiasati sarang walet yang bentuknya mangkok tapi sebenarnya mangkok bakpao ya, juga yang bentuknya sudut tapi sudut bakpao teman-teman ya. Jadi mungkin yang saya contohkan di sini teman-teman, bagi sebagian besar peternak atau pembudidaya burung walet bukanlah hal yang baru ya, namun saya menyampaikan di video ini teman-teman, tentu saya peruntukkan untuk kawan-kawan yang memang belum memahami ya. Dan bagi yang sudah memahami, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Di sini kami akan sampaikan pula ya, karena sebagai pembudidaya teman-teman, tentu alangkah bagusnya kalau ada banyak hal-hal yang kita ketahui seputar sarang burung walet, baik di sistem pembangunan gedungnya, ruangannya, poin-poinnya, serta trik-trik yang harus kita lakukan ya, sampai kepada menghasilkan sarang, dan sarang itu harus kita apakan teman-teman ya. Namun bentuk sarang itu tidak semuanya bisa kita akali teman-teman ya. Mungkin saja kalau di tempat cuci sarang teman-teman, tapi kalau di peternak seperti kita ini pembudidaya atau petani, hanya ada dua teman-teman yang bisa kita akali teman-teman. Yang pertama mangkok dalam bentuk bakpao, serta sudut juga dalam bentuk bakpao ya. Karena bakpao itu terbentuk teman-teman pada RBW, sebenarnya tidak terjadi hanya pada sudut, pada mangkok juga bisa teman-teman. Karena bakpao itu tentunya teman-teman sarang yang apa sih namanya, yang pernah dipakai bertelur lebih dari satu kali teman-teman ya, baik itu sudut maupun mangkok ya, seperti ini ya. Jadi semua pembudidaya burung walet itu teman-teman tahu sarang seperti ini, bahwa ini adalah bakpao ya. Namun sudut bakpao ini teman-teman sudah ada bolong di bagian depan ya. Jadi biasanya seperti ini, kalau kita kupas bagian perut atau di bagian depan di sini teman-teman ya, kita kupas, maka sudut ini juga akan masuk di bagian patahan karena sudah ada bolong teman-teman ya, seperti ini. Namun ketika sudut seperti ini teman-teman kita kupas, mengambil di bagian depan atau di bagian perut di sini, maka bakpao yang seperti ini itu bisa masuk ke sudut 100% teman-teman ya. Ya ini. Namun di sini teman-teman, ketika teman-teman pemula di budidaya burung walet mendapatkan sarang bakpao seperti ini, baik itu sudut maupun mangkok, ketika teman-teman ingin mengupas di bagian perut ini atau di bagian depan ini teman-teman, dalam kondisi kering murni seperti ini, itu jangan dilakukan teman-teman ya. Tapi paling tidak teman-teman harus membasahi dulu sedikit demi sedikit, ataukah kita lembabkan dulu agar sarang ini yang akan kita kupas ini agak lentur teman-teman ya, baru nanti kita kupas di bagian depan sini ya. Karena kalau sarang ini lentur teman-teman lalu kita kupas, maka tidak akan terjadi pecah atau patah di beberapa bagian teman-teman. Namun ketika kita lakukan pengupasan di sini dalam kondisi sarang kering, maka itu dipastikan teman-teman bisa pecah, tidak beraturan teman-teman, sekalipun kita menggunakan pisau teman-teman ya. Kalau sarang ini lembab, kita tidak perlu menggunakan pisau teman-teman, cukup kita ambil seperti ini aja di bagian depan, lalu kita tarik, maka ini terkupas. Yang tersisa itu sarang di belakang teman-teman di sini. Begitupun mangkok teman-teman ya, karena di sini ini juga
sudut teman-teman ya, opal ya. Di sini kan tidak ada mangkok teman-teman ya, tidak ada mangkok sempurna. Nah, jadi kita ibaratkan saja seperti ini. Nah, ini juga mangkok teman-teman ya. Nah, ini kalau seperti ini mangkok 2 jari ini seperti ini. Ibaratkan ini mangkok bakpao teman-teman, itu caranya seperti tadi ya. Kita harus kupas juga di bagian sini. Kalau ini mangkok bakpao teman-teman ya. Tapi ini kondisinya sarang mangkok ini teman-teman tidak termasuk mangkok sekalipun kita sudah mengupasnya, ibaratnya seperti itu karena adanya pecah atau bolong di sini teman-teman. Ini bolong-bolong seperti ini teman-teman, ini tidak disebabkan karena adanya patahan, tapi ini mungkin terjadi ketika sarang ini belum dipanen ya, atau masih di papan sirip. Nah, ini biasanya temperatur atau suhu yang tinggi teman-teman, akhirnya sarang seperti ini ya. Jadi itu bahasan kita yang pertama teman-teman. Terus yang kedua itu mengenai informasi harga sarang burung walet di Oktober 2025 ini teman-teman. Ada ya katanya sih teman-teman ya, artinya saya juga hanya menerima informasi teman-teman yang memang beberapa hari yang lalu ada teman dari daerah lain yang berkunjung ke saya, dan saya juga sempat di sini bercakap-cakap teman-teman di tempat sini, namun tidak begitu lama ya. Mereka mengatakan ada pembelinya yang memang pembelinya ini sudah membeli yang mangkok putih kapas itu sudah 8 juta teman-teman ya. Tapi saya sedikit agak mengkomplain teman saya sendiri itu bahwa sebenarnya harga 8 juta itu teman-teman mangkok putih kapas itu masih harga di 2024 ya. Namun karena sebagian teman-teman kita yang juga membeli di lapangan atau pengepul yang ada di lapangan di daerah kita masing-masing itu punya opsi atau punya aturan sendiri-sendiri teman-teman ya. Ada di tempat saya yang hanya menghargai 4,5 juta itu mangkok putih kapas teman-teman ya, beberapa bulan yang lalu ya. Ada juga yang hanya 4 juta mangkok ya, apalagi yang kualitas di bawah mangkok teman-teman ya, termasuk sudut, patahan, dan di bawahnya lagi teman-teman ya. Dan itu pun masih melihat beberapa tipe teman-teman, termasuk dari warnanya, apakah dia putih kapas, apakah dia putih beras, krem, atau bagaimana kah. Nah, itu kalau semua ini di sarang yang kita mau jual teman-teman seperti itu yang kita sampaikan tadi, maka itu harganya bisa lebih di bawah teman-teman ya. Namun kalau saya pribadi teman-teman, setelah saya keliling-keliling di YouTube maupun di Facebook itu teman-teman, ada berbagai macam varian-varian harga yang disampaikan atau diposting oleh teman-teman kita ya. Nah, itu harganya bukan segitu lagi teman-teman. Kalau untuk di bulan Oktober ini, di penghujung 2025 ini, saya rasa itu harga sudah di atas 10 juta teman-teman ya. Karena ada beberapa yang saya lihat di YouTube, artinya pemodal teman-temannya, bukan pengepul ya, ini pemodal, itu sudah di atas 10 juta teman-teman ya. Artinya yang kelas-kelas bawah itu masih 8-9 jutaan. Jadi mungkin ada teman-teman yang bertanya bahwa Anda ini dapatkan informasi dari mana, ya silakan aja teman-teman keliling di YouTube ya, sharing-sharing di YouTube, materinya mutar-mutar, scroll ke YouTube di YouTube saja untuk mencari informasi harga sarang burung walet. Tentu YouTube merekomendasikan ke beranda teman-teman. Jadi tolong lihat di sana. Jadi salah satunya yang paling terkenal di YouTube itu teman-teman, dan paling banyak sarang burung walet masuk di situ. Silakan teman-teman cek Country gitu ya. Itu di situ harga agak bagus teman-teman. Dan kita lihat juga sarang yang masuk di sana sampai beratus-ratus kilo teman-teman, yang masuk dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk dari Kalimantan, Sulawesi, yang kita lihat itu semua diposting di sana. Jadi kalau ada pembeli teman-teman yang mengatakan bahwa di penghujung 2025 ini harganya masih anjlok, itu hati-hati teman-teman ya, hati-hati menerima informasi seperti itu. Karena saya juga ikut menyebarkan informasi baik ini teman-teman, bahwa di penghujung 2025 ini itu harganya sudah berangsur naik teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa seperti 2 tahun yang lalu ya,
harga itu harapan kita bersama. Jadi teman-teman sesama pembudidaya burung walet yang terkhusus bagi yang pemula, yaitu hati-hati menghadapi kawan-kawan kita yang membeli di lapangan, karena yang saya lihat teman-teman, tidak semua pembeli di lapangan itu sebenarnya punya watak jujur teman-teman ya. Karena pengalaman saya sendiri, ada beberapa pembeli teman-teman dari daerah saya atau tetangga saya, daerah tetangga saya itu ya begitu, seolah-olah beliau saja yang tahu situasi dan kondisi harga teman-teman. Kalau kita itu dianggap tahu apa sih kamu, padahal kalau dipikir teman-teman, saya termasuk salah satunya teman-teman. Ini pengalaman juga yang saya bagikan di sini. Artinya banyak pembeli-pembeli teman-teman yang saya kenal itu di tempat saya. Lebih duluan saya mengenal sarang burung walet teman-teman dibanding beliau, tapi seolah pengalaman beliau itu jauh lebih tinggi daripada kita yang beternak teman-teman. Padahal mereka membeli teman-teman ya. Yang pertama itu terlalu banyak teman-teman ya, artinya yang seharusnya itu masuk di di patahan teman-teman, itu sudah dia jatuhkan ke kaki-kakian teman-teman. Ini juga kita harus perlu tahu bahwa yang masuk kaki-kakian itu yang seperti ini, yang patahan itu seperti ini, agar pembodohan terhadap kita teman-teman oleh seseorang yang membeli itu yang tidak amanah dengan kita, itu bisa saja bermain di situ teman-teman ya. Jadi bagaimanapun teman-teman, kita yang mau jual mau untung juga, kebetulan kawan-kawan kita atau teman-teman kita yang ada di lapangan itu membeli juga dengan mencari keuntungan teman-teman. Tapi paling tidak keuntungan yang Anda kejar bagi teman-teman pengepul itu jangan terlalu menekan harga di petani, atau seolah-olah melakukan pembodohan terhadap petani, bahwa petani tidak tahu kredit, tidak tahu begini dan lain-lainnya. Banyaklah akhirnya mereka meminta saran dengan harga yang tidak wajar. Itu semua kita harus pelajari teman-teman. Jadi sekali lagi saya sampaikan, terkhusus bagi pemula, karena di usaha budidaya burung walet ini teman-teman, tidak ada henti-hentinya orang punya niat, punya motivasi untuk membangun. Jadi kita sampaikan hal-hal yang seperti ini. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini teman-teman bisa menjadi pembelajaran atau ilmu yang bermanfaat bagi beliau-beliau, terkhusus yang pemula atau bahkan baru punya niat untuk membangun RBW ya. Di mana gedung RBW itu teman-teman kita bangun tentu dengan maksud tujuan untuk masa depan teman-teman. Karena saya katakan untuk masa depan, karena di mana RBW itu kita bangun itu seiring waktu, seiring hari, seiring bulan, seiring tahun itu akan bertambah sedikit demi sedikit. Ya, itu saja yang sempat kami sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri pribadi dan juga teman-teman pemula. Namun di sini saya kecualikan yang senior teman-teman ya, karena senior itu sudah 90% tahu ya. Kalau yang pemula ya sementara belajar seperti saya teman-teman. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya yang akan datang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.